Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang siapa pendamping Eren di akhir cerita, apakah Historia atau Mikasa. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelumnya kami sudah membahas untuk versi Mikasa Ackerman. Jadi yang belum nonton silakan nonton dulu baru lanjut ke sini. Jika sudah, mari kita mulai. Historia Reis dan Eren Yeager. Sejak dulu mereka dikabarkan akan menjadi pasangan yang cocok karena memiliki masa lalu yang kelam dan memiliki hubungan tentang Titan dan juga masa lalunya. Mungkin di awal Eren sama sekali tak pernah melirik Historia, tapi sejak insiden Ymir yang mati dan ikut dengan Rainer dan mengetahui identitas dari Historia serta hubungannya dengan raja sebenarnya di pulau ini, Eren mulai sadar dan selalu memperhatikan Historia, tapi bukan berdasarkan perasaan yang mengarah ke perasaan suka, tapi lebih mengarah ke kisah hidup mereka yang menurut Eren sama dan menyedihkan. Kita mulai dari scene di mana Eren dan Historia berduaan di dapur. Saat itu Eren tampaknya sadar akan perubahan Historia dan mulai nyaman dengannya karena ia tak lagi berpura-pura dengan dirinya sendiri. Lalu berlanjut scene ketika Eren dan Historia ditembak oleh peluru bius. Dan kami tidak menyangka saja harus Eren jatuh di atas Historia. Dan uniknya posisi jatuh mereka langsung berubah beberapa menit kemudian, karena bisa gawat kalau Mikasa melihatnya. Lalu berlanjut pada Historia dan Eren yang telah berhasil diculik oleh pihak kerajaan. Ada scene di mana Eren mulai merasa sedih dengan kondisi Historia, karena sebelumnya ia sudah mendengar cerita masa kecil Historia yang tidak dibutuhkan oleh siapapun. Ini mengingatkan Eren ketika ibunya telah tiada dan hanya dirinya lah yang berjuang untuk membalas dendam. Berlanjut saat scene di mana Eren mengetahui bahwa ayahnya lah yang menyebabkan kematian dari keluarga Reis dan tentu saja kakak dari Historia. Jadi apa perasaan Eren saat itu? Jika boleh kami tebak, Eren sadar bahwa ia itu sama dengan Historia, sama-sama diberi beban oleh ayahnya untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Dengan perasaan depresi Eren, sudah jelas saat itu Eren menyerah dengan semua tujuannya, terutama mimpinya untuk pergi ke dunia luar tembok dan berharap mati saja di tangan Historia. Tapi disinilah momennya. Momen di mana Eren dan Historia semakin dekat dan saling mengerti. Saat itu Historia mengakui bahwa ia senang dengan perkataan Eren dulu tentang dirinya. Dan juga saat itu Historia rela melawan ayahnya dan membebaskan Eren. Dan dari kata-katanya ia percaya bahwa Eren lah yang akan menyelesaikan misinya. Perkataan Historia juga menjadi clue atau petunjuk bahwa umat manusia akan diratakan oleh Eren di masa depan. Dan saat scene di mana di distrik Ophut, lagi-lagi Eren sadar dan iri kepada Historia. Ia berkata bahwa Historia semakin kuat saja dan sadar bahwa ialah yang lemah selama ini. Dan semua momen itu akhirnya terukir dan terpahat di dalam ingatan Eren setelah mencium tangan Historia dan mendapatkan semua ingatannya. Dan pertanyaannya, apa yang Eren lihat di masa depan selain dunia luar dihancurkan? Apakah ini ada hubungannya dengan Historia juga? Di sini kami akan langsung bahas saja tentang siapa anak Historia, yang dimana pembahasan ini adalah yang paling banyak dibicarakan saat itu. Kami sebenarnya sudah jauh membahas tentang hal ini. Kami dulu mengatakan bahwa dekat kemungkinan bahwa ayahnya adalah Eren. Lah, kenapa bisa begitu? Mari kita analisis. Semua kedekatan Eren dan Historia sudah jelas terlihat sejak dulu. Dan kenapa dulu kami mengatakan bahwa Eren kemungkinan besar sangat dekat dengan Historia dan menjadi ayah dari anak tersebut? Jawabannya cukup sederhana. Jika kita mengingat kisah Raja Tidak Ada Akhlak, Raja pertama Eldia, King Fritz, jelas kita sudah mendapatkan petunjuk tentang hal ini. Dalam cerita Attack on Titan ini, Eren sudah memiliki tujuan dan misi dan penglihatan. Ia pastinya sudah tahu bahwa Ymir, sang Titan pendiri, memiliki kisah yang amat pilu. Dan pastinya Eren tak akan mengulangi kisah yang sama kepada Ymir. Dan itulah Historia. Jadi apa kalian tega Historia dihamili oleh pemuda ternak yang bahkan dulunya adalah orang yang pernah membuli Historia? Jelas jawaban yang paling masuk akal sejauh ini adalah Eren. Karena kalau berdasarkan sejarah, artinya Historia hanyalah budak bagi rajanya, yang dimana itu adalah si kang ternak tersebut. Tak ada perasaan cinta sama sekali yang terjalin di antara mereka. Sama seperti kisah Ymir dan King Fritz, yang dimana si raja hanya ingin memiliki Ymir sebagai kekuatan saja tanpa dasar cinta.
Apalagi pertemuannya di chapter 130 ini menjelaskan semuanya. Eren sangat memperhatikan Historia, bahkan menjadi orang yang mengetahui rencananya dibanding Armin, Mikasa, Jin, dan yang lainnya. Ia bahkan mengatakan bahwa Historia adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya dan merupakan gadis terburuk yang pernah ia temui. Kenapa Eren berkata demikian? Karena sudah jelas Eren sadar kalau ia juga adalah pria terburuk yang ada di sana. Sehingga muncullah dialog tentang hal tersebut, yaitu bagaimana jika aku mempunyai anak. Oke, dari sini kita asumsikan saja bahwa benar anak tersebut adalah anak Eren. Alasannya karena Eren tak mau Historia bernasib sama dengan Ymir dulu. Hanya dipakai untuk kepentingan pribadi, bukan karena mereka mau dan mereka bebas. Jadi satu-satunya cara adalah Eren menyelamatkan Historia. Dan jika memang benar begitu, bagaimana perasaan Eren tentang Mikasa? Menurut kami, Eren menganggap Mikasa sebagai sebuah perhiasan, seseorang yang harus ia lindungi. Mikasa bagi Eren bukanlah orang yang harus menerima Eren yang begitu buruk dan kejam di masa depan. Eren tahu bahwa dirinya merupakan orang terburuk nantinya karena akan menghancurkan dunia luar tanpa ampun dengan jutaan titannya. Maka dari itu sebenarnya Mikasa itu spesial di mata Eren. Maka dari itu ia tak mau bersama Mikasa karena ia adalah laki-laki terburuk bagi orang suci seperti Mikasa. Jadi ia lebih memilih Historia karena menurut Eren Historia merupakan gadis yang memiliki kisah yang sama dengannya dan seorang gadis terburuk yang pernah ia temui. Penjelasan singkatnya seperti ini. Laki-laki baik akan bersama dengan perempuan yang baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi sepertinya kalian sudah paham kan? Oh iya, kami memiliki teori tambahan tentang hal ini. Masih ingatkah kalian tentang perkataan Eren Kruger kepada Grisha? Mikasa dan Armin, jika kau ingin menyelamatkan mereka, selesaikanlah misimu. Ini mungkin adalah perkataan Eren kepada dirinya sendiri. Sepertinya Kruger berbicara kepada Eren di masa depan, bukan kepada Grisha. Dari kata-katanya jelas Eren punya misi untuk menyelamatkan Mikasa dan Armin, bukan untuk menikahinya kan? Kami memiliki feeling bahwa saat itu Eren Kruger menyuruh Grisha berkeluarga, sebenarnya menyuruh Eren untuk membuat keluarga, bukan Grisha, dan itu mengarah pada Historia nantinya. Jadi sejauh ini bagaimana? Apakah Eren akan bersama dengan Mikasa ataukah bersama Historia? Untuk saat ini menurut kami Eren memang lebih mengarah ke Historia, 70% ke atas, tapi semua kemungkinan bisa terjadi jika chapter 132 atau chapter berikutnya akan rilis nanti. Tapi siapapun yang kalian dukung, kami harap kalian menerima akhir dari kisah Eren nantinya. Dan semua penjelasan dari episode Mikasa hingga episode Historia sekarang ini merupakan rangkuman dari semua scene kedekatan mereka ditambah dengan teori yang menguatkan hal itu. Jadi jika kalian ingin menambahkan sesuatu dan mempunyai pertanyaan, silahkan komentar saja di bawah. Ah iya, sebagai catatan, apakah admin Ermika Shipper atau Ereisu Shipper? Sebenarnya kami tidak keduanya, tapi dari semua teori dan jalan cerita yang kami baca, itu semua mengarah kepada Ereisu. Walau kami memang tak pernah ada masalah tentang hal itu dan memang kami bukan berpihak pada tim manapun, tapi kenyataannya memang begitu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan panjang kali ini. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.